Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas jarak titik ke garis. Ini lanjutan. Lanjutan artinya sudah ada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya nggak dibahas, ya, maka akan kewalahan untuk materi ini. Ya, ini ada contoh gambar piramid. Sebelumnya sudah saya kirimkan dahulu video ya di YouTube. Kalau sudah dipelajarin yang di YouTube itu, nanti ini tinggal bertanya-tanya lah mana yang nggak paham dari video itu. Karena belajar matematika, kalau hanya melihat video saja pun akan kesulitan. Harus jumpa juga dengan gurunya bagaimana ini maksudnya. Ya, ini piramid. Piramid ini bisa kita hitung tingginya, ya tingginya bisa kita hitung dengan menggunakan konsep ruang dimensi 3 tentang jarak, ya. Jadi ruang dimensi 3 ini banyak digunakan itu di bagian arsitektur dan sebagainya ya, di fisika itu banyak digunakan juga ya. Kemudian kita lihat berikutnya ya, ini ada contoh ya. Contoh jarak titik ke garis ya, nanti ada saya berikan. Yang ini jarak titik ke garis, ini pelajaran yang sebelumnya. Ini dipahami dulu. Diagonal sisi harus tahu. DG, kemudian CF, DG, CH, AH, DE, FH, IG, itu diagonal sisi. Ya, panjangnya A akar 2 kalau rusuk kubusnya A. Diagonal sisi artinya dia di sisi. Diagonal ruang berarti di dalam ruang. Ini di dalam. Ruang itu di dalam ini dia. Contoh diagonal ruang A, G, A ke G. Ya, kemudian dari H ke B. Ya, H ke B, HB. Kemudian dari C ke E, CE, dan dari D ke F, DF. Jadi ada 4 diagonal ruang ya. Ini rumus ini juga pahami. Contoh kita bahas, ini diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 8 cm, M titik tengah EH, jarak M ke AG. Di sini ada M, di tengah-tengah dia. Namanya di tengah berarti terbagi 2 sama bagian. EM, MH, sama lah itu panjangnya. Ya. Sama panjangnya. Dari mana? Diberitahu di dalam soal titik tengah EH. Ini mirip dengan ya latihan yang ada di buku. Ya, latihan yang ada di buku paket ya. Mirip dengan itu soalnya ya. Jadi latihan yang di buku itu bukan 1 minggu harus siap, nggak bisa lah. Kan kita masa Covid gini, nggak mungkin bisa 1 minggu diselesaikan. Kemarin saya katakan 3 minggu ya. 3 minggu dikerjakan. Kenapa? Belajarnya kan nggak maksimal. Makanya saya buatlah contoh yang ini. Mirip dengan yang di buku itu, dan ini soal ujian nasional tahun 2011 ya. Ini soal termasuk rumit lah ya, sulit ya, atau sukar. Sebagian siswa menyatakan ini sukar, begitulah ya. Jadi di sini ada M, jarak M ke garis AG, AG. Begitu AG kita langsung tahu, oh AG ini kan diagonal ruang, rumusnya panjangnya A akar 3, A-nya 8, berarti AG panjangnya 8 akar 3 gitu. Kalau ditanya pun HB, ya, HB itu panjangnya dia 8 akar 3 juga sama, ya. Atau CE 8 akar 3 juga, DF 8 akar 3 juga. Itu dia, sama itu panjangnya ya. Pada kubus, ya. Berarti sini ada M, kemudian ada AG. Teknisnya yang pertama, hubungkan semua ya titik-titik sudut yang sudah diberitahu tadi. Titik A hubungkan ke G. Kenapa? Dikasih tahu dalam soal jarak M ke AG, berarti A ke G hubungkan. Kemudian M ke A hubungkan, M ke G hubungkan. Kemudian kita berpikir dengan konsep-konsep yang sudah kita pelajari. Apakah ini segitiga sama sisi? Apakah ini segitiga sama kaki? Atau ini segitiga siku-siku ya, gitu. Kalau kita hubungkan di sini, A ke M, kemudian M ke G, A ke G. Kita hubungkan itu dulu ya. Sehingga tampaknya seperti ini. Ya. M ini proyeksikan. Proyeksi itu bayang-bayang, ya, bayang-bayang, tapi harus tegak lurus. Kemana? Ke garis AG. Proyeksikan. Ini dia. Ini saya kasih lambang, tegak lurus. Sebut aja nama proyeksinya O. Huruf lain boleh, terserah mau yang mana pun boleh. Yang penting jangan menggunakan huruf yang sudah diberitahukan di dalam soal. Nanti kebingungan. Kalau digunakan lagi huruf D kan bingung D yang mana nanti gitu. Jadi gunakan huruf yang lain. Mau M aksen juga boleh, terserah. Nah, jadi kelihatan segitiganya nih. A,
M, G, kemudian AG. Konsep-konsep yang sudah kita peroleh itu pahami dulu. Ini gimana ya, segitiga apa ini ya? Langsung begitu pemikirannya untuk menyelesaikannya. Pertanyaan saya, siapa yang mau menjawab? Silakan. Itu segitiganya segitiga apa jadinya? Segitiga sama kaki, Pak. Segitiga Dwi Kartika Aryani sama kaki. Sama kaki. Siapa yang jawab itu tadi? Sebut namanya yang perempuan Dwi tadi. Kartika Aryani, Pak. Dwi Kartika Aryani. Ya. Aryani. Segitiga sama kaki kan kelihatan. Kenapa dia bisa segitiga sama kaki itu? Apa alasannya? Bisa Dewi jawab. Karena bagus, banyak yang menjawab. Berarti sudah mulai paham lah ya. Udah bagus itu ya. Kenapa? Cuma Dewi aja dulu, Dewi. Banyak itu berebut mau menjawab, bagus ya. Alasannya? Karena kan kalau misalnya kita ambil persegi yang di atas sama yang di samping, Pak, itu kan dia sama, Pak, sama-sama dari tengah terus ke sudut, Pak. Jadi dia kalau terus dia panjang alas sama tingginya juga sama kalau kita pakai segitiga EMA sama segitiga HMG. Ya, karena di tengah tadi ya. Oke, betul ya, itu jawabannya. Alasannya itu ya. Jadi alasannya itu. Kebetulan ini segitiga sama kaki, ini terbagi menjadi dua bahagian. Kenapa? Karena dia segitiga sama kaki. Nanti kalau soalnya misalnya di sini, EM berbanding MH, ya, 1:3. Berarti di sini dia, ya, di sini saya tunjuk ini. Proyeksinya tetap juga kemari. Berapa jarak titik M ke AG? Dia nggak di tengah. Nggak di tengah lagi. Makanya ketika kita berpikir, kenapa dia di tengah? Oh, karena segitiga sama kaki. Begitu soal ini dirubah, biasanya di soal-soal yang rumit itu di SBMPTN misalnya ya. EM berbanding MH 1:3, nggak di tengah. Ketika nggak di tengah berarti A, M dengan MG nggak sama panjangnya gitu ya. Itu lebih rumit lagi soalnya ya. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Segitiga sama kaki, alasannya tadi benar ya. Jadi tengah itu sama dia ya. Berarti yang mau ditanyakan panjang MO. MO ditanya. Kalau kita tahu panjang AO ya, tahu panjang AM, ya dapatlah MO menggunakan teorema apa? Satu orang. Teorema Pitagoras, Pak. Pitagoras. Ya, bagus ya. Tadi Asik pun ada banyak yang udah paham ya. Teorema Pitagoras. Kenapa segitiga siku-siku? Oke, kita cari dulu panjang AM. Banyak caranya. Pakai segitiga ini aja. A, E, M. Lebih mudah. Ya. Bisa juga M ini proyeksikan kemari. Proyeksikan kemari. Kemarin ada teman yang nanya, proyeksi itu apa, Pak? Gitu kan. Itu bayang-bayang dia, tapi tegak lurus nanti di sini ya. Kemudian di sini adalah kita sebut misalnya M aksen. Terserah yang mana, itu hasilnya akan sama ya. Akan sama hasilnya. Oke, kita lanjutkan. Saya proyeksikan. Saya pakai cara yang seperti ini. Nanti kamu bisa pakai cara yang A, E, M. Lebih mudah. EM itu setengah dari IH. EM IH. EH itu 8. Dikasih tahu dalam soal. Rusuknya 8. Berarti EM 4. Kalau EM 4, kita proyeksikan kemari. Berarti A, M aksen juga 4. Kan sama ini ya. Ini AM aksen dengan EM sama dia. Oke, kita lanjut ya. Seperti ini dia tadi gambarnya ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti berlaku segitiga siku-siku tadi teorema Pitagoras. Ini 4, ini 8, kita udah tahu. AM kita selesaikan menggunakan teorema Pitagoras. AM kuadrat sama dengan M aksen kuadrat ditambah AM aksen kuadrat. Kenapa? Karena di sini saya proyeksikan kemari, saya gunakan M aksen. Itu ya, pakai M aksen. Pakai yang ini juga boleh ya, A, E, M. Sama nanti hasilnya, sama ya. Kita lanjutkan ya. Yang ini 8, berarti 8 kuadrat. Sedangkan AM aksen 4, 4 kuadrat. 8 kuadrat, 64, 4 kuadrat, 16. Jumlahkan 80. AM sama dengan akar dari 80. Kuadratnya kita hilangkan, berarti menjadi akar di sini ya. Akar 80. 80 itu ya, akar 80 bisa juga kita buat akar 16 kali 5. 16 akarnya 4, berarti 4. Tinggal akar 5. AM sama dengan 4 akar 5. Sudah dapat AM. AM dapat. Ya, sudah dapat AM. Perhatikan gambarnya itu bagus-bagus. Saya mau bertanya dulu kepada salah seorang.
Coba Bayu Erlangga, Bayu Erlangga, ya. AM-nya saya dapat tadi sudah dapat 4 akar 5. Pertanyaan saya sama Bayu Erlangga, MG-nya berapa panjangnya? Bayu Erlangga. MG-nya berapa? Bayu Erlangga. Bisa jawab? Hidupkan aja mikrofonnya, ya. Nah, suaranya hidupkan. Kalau ditanya, ya. Oke. Tidak berlama-lama, saya tanya yang lain, ya. Irsan Wirayuda, berapa panjangnya? Ini Pak. Nah, kita sudah dapat AM-nya tadi. AM-nya kita dapat 4 akar 5 AM. Berarti MG-nya berapa? Oh, MG-nya 4 akar 5 juga, Pak? 4 akar 5 juga. Karena tadi dia segitiga sama kaki, ya. Sama kaki. 4 akar 5. Yang ini sudah dapat, ya. Ini sudah dapat. Akar 3, 8 akar 3. Berarti tinggal yang ini kita cari, ya. Kita tentukan dulu berapa panjang MO ini, ya. Kita buat segitiganya seperti ini, kita pindahkan. Biar gampang, ya. Terbagi dua lah ini, AO dengan OG sama panjangnya. Kenapa? Karena segitiga sama kaki, ya. Tapi kalau tadi dia misalnya 1:3 nggak sama, ya. Jangan begitu ngerjakannya, ya. Nggak sama dia. Kemudian kita dapat lah ini, ya. AG-nya kan 8 akar 3. Berarti AO setengah dari 8 akar 3, 4 akar 3. Dapat AO. Selesailah MO-nya menggunakan teorema Pythagoras. Kita selesaikan pakai teorema Pythagoras. Ini MO kuadrat sama dengan AM kuadrat dikurang AO kuadrat. Kenapa? Karena MO bukan hipotenusa atau bukan sisi miring. Berarti sisi miringnya nanti sebagai pengurangnya, ya. Kuadrat dari sisi miring itu pengurangnya. Ini 4 akar 5 kuadratkan, 4 akar 3 dikuadratkan. 4 kuadrat 16. 16 kali 5 80. Akar itu kalau dikuadratkan jadi hilang akarnya, ya. 4 kuadrat 16. Akar 3 kuadrat itu 3. 16 kali 3 48. Kurangkan jadi 32. MO, ya, sama-sama kita tarik akar, di sini tinggal MO, berarti sama dengan akar 32. Akar 32 itu bisa kita buat 16 kali 2, ya, akar 16 kali 2. Akar 16 4, berarti menjadi 4 akar 2, 4 akar 2. Jadi jarak titik M ke garis AG adalah 4 akar 2 cm, ya. Sampai di sini, ya, lihat buku paketnya itu, ya. Ini mirip dengan latihan yang di buku paket. Kalau ada yang mau ditanya, silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, Pak. Ya, silakan. Silakan. Pak, ada yang ditanya? Ya. Kalau AG-nya itu, Pak, cara nyarinya kayak mana, Pak? AG itu diagonal ruang, ya. Diagonal ruang. Oke, biar saya jelaskan, ya. Saya hentikan dulu pertama. Oke, ya. AG-nya, ya. Sampai di sini, ya. Jadi pertanyaan temannya tadi, AG-nya bagaimana caranya, ya. Oke. Biar saya jelaskan, ya, bagaimana cara